So today udah tanggal 12 September aja. Mari kita bahas market hari ini. Pasti pada nanyain Saratoga sama Adaro ya. Saya merasa aneh dengan outfit saya malam hari ini, tapi ya udahlah, kita lagi kembaran berempat tadi. Terus oke. Nggak biasa pakai dress bunga-bunga. Mari kita mulai ya. Wih, ada Effendi. Langsung aja ke Igoy buat yang ditotok, yang di YT. Kalau mau lihat chartnya di Igoy di sini, karena di Tok dan di YT aku nggak bisa kasih lihat chart ya. Oke, aku langsung aja. Udah sembuh. Thank you Pak Gunawan Satria Gunawan. Adaro, BRPT, Goto, oke. Rani Alvira Batik, Adaro, oke. Bahas Goto, oke. BBYB, Antam, Saratoga, Adaro, ASII. Oke lah, mulai ya. Selamat malam. Komen saya turn off. Saya matikan dulu komennya. Oke, kita mulai dari IHSG. Ya, jadi hari ini market di pasar reguler itu sekitaran 12,6 triliun rupiah di pasar reguler. Ini 12,3 triliun. 12,3 triliun rupiah di pasar reguler. Itu transaksinya gede di mana aja? Di Adaro 2 triliun, terus ada BCA 739 miliar, terus BBRI 719 miliar ya. Terus di pasar negosiasi ada transaksi 2,3 triliun rupiah, ada GoTo 831 miliar, TLKM dan Medco. TLKM-nya 304 miliar, Medco 277 miliar. Ada apa dengan TLKM? Nanti kita akan lihat ya. Oke. Kayaknya minusku nambah, makin gak kelihatan jauh. Berarti aku makin muda dong ya. Kalau deket gak kelihatan kan makin tua. Kalau makin jauh makin gak kelihatan, berarti aku makin muda. Logikanya begitu. Logika ngawur. Oke, mari kita lihat IHSG yang di Tok, yang di YT seperti biasa. Yuk kita ke Igoy supaya bisa lihat chartnya. IHSG masih naik aja seperti biasa. Juga saya bilang udah nggak usah terlalu mikirin IHSG karena IHSG sekarang lebih ke brand driven, tapi ini brandnya turun ya. Ada apa, IHSG hari ini masih agak-agak menguat sedikit. BMRI juga turun, BBCA juga turun. Ya, BBCA-nya naik deh, naik dikit tadi sempat turun, terus kemudian dia sempat naik gitu. Nah, ternyata penguatannya didorong dari saham apa nih? Bentar ya, ini kita kasih lihat dulu BBRI-nya. Dia sideways, ngebentuk flag kayak gini. Artinya sebenarnya itu bagus buat BBRI-nya. Terus kemudian BBRI ini masih cakep. Dia lagi nguji resistance sekitaran 5.300, tapi masih cakep gitu. Terus kemudian selain BBRI, ini ada saham apa lagi? Kita lihat BBNI bagaimana kabarnya. Aku mau run through buat saham-saham banking atau big banks dulu. BBNI ini 3 hari turun, itu normal correction, koreksi yang sangat normal sekali dan masih oke. Untuk jangka menengah panjangnya tuh masih oke banget ya BBNI. Jadi it's normal, dan bahkan nanti kalau misalkan dia masih koreksi 1-2 hari lagi, ini adalah kesempatan yang bagus buat teman-teman yang belum punya buat bisa masuk ke BBNI, baik untuk jangka pendek, menengah ataupun panjang. Jadi buat teman-teman yang masih pemula yang baru belajar trading, kalau misalkan mau masuk di BBNI itu tungguin sekitaran di level harga 5.500 atau 5.525 ya. Tapi kalau yang udah expert biasanya tradingnya lebih ke saham-saham yang volatility-nya lebih gede, misalnya saham sektor komoditas gitu. Nah, ini BBNI ini di 5525 supportnya kalau misalkan kalian mau trading, dan semoga kalian yang pemula bisa ikut belajar. Nah, kalau BBNI ini aku bisa bilang resikonya tuh kecil. Jadi kalau pemula trading di sini, ini seandainya dia turun, nggak akan beresiko nyangkut lah ya. Untuk jangka menengah panjangnya tuh masih bisa naik gitu loh. Sebentar ya, masih serba salah dengan rambutku. Oke, masih merasa aneh dengan dress bunga-bunga ini dan juga kacamata. Sudahlah, mari kita lanjutkan lagi. Jadi ini BBNI
streaming Igoy lebih nge-lag dari YT. Masa sih, nggak usah ngeliat yang YT kalau gitu. Oke ya. Lihat, serius nanya GoTo nanti ya, GoTo-nya nanti ya, ke ini dulu, ke Igoy dulu ngelihat Big Bangs ya. Jadi aku ulang, BBNI ini bisa menjadi salah satu watchlist kita. Oke. Ya, terus kemudian aku mau nge-review, langsung aja aku run through cepat untuk saham-saham dari sektor banking sebelum kita bahas Adaro, Saratoga. Tadi di feed post aku ada banyak yang nanya, ini jadi gimana dong ke depannya, gimana ke depannya. Kita akan bahas nanti Adaro dan Saratoga. Aku mau bahas tentang kenaikan cukai tembakau juga. Ini sekarang kita bahas dulu, lanjutin dengan saham perbankan yang lainnya. 3 hari yang lalu BNGA breakout ya, 3 hari yang lalu BNGA breakout dan patternnya masih cakep. Jadi kita masih ngehold buat saham BNGA-nya. Kita masih ngehold buat saham BNGA-nya ya. Nah, jadi perhatiin di sini dia bakalan sideways antara range 1900 sampai dengan 1965. 1900 sampai 1965 dia akan sideways di area itu gitu loh. Nah, jadi buat yang punya BNGA sih sebenarnya ini masih menarik untuk di hold, dan mau buat investing pun juga ini masih menarik. Tapi kalau baru mau new buy, tunggu retracement beberapa hari lagi, dimana kalau banking yang udah dikasih retracement itu BBNI. Yuk kita cek saham BRIS, Bank Syariah Indonesia. Ini ada breakout ya, kemarin hari ini juga ada breakout, tapi ini 3 kali dia menyentuh area yang mirip-mirip sekitaran level 2800 nih, kesentuh 3 kali gitu loh. Jadi ini merupakan satu resisten yang cukup kuat. Ada baiknya kalau misalkan belum punya ini, tunggu retracementnya dulu aja atau koreksinya sekitaran mungkin 2720, dan itu akan membentuk pattern yang lebih bagus. Nah, buat BRIS ini untuk jangka menengahnya dia sudah tren naik di sini. Sudah tren naik, cuman udah tren naik banget ya, cuman kalau level buy-nya ada baiknya tunggu retracement lah. Jadi kayak BNGA, BRIS yang belum punya, tunggu retracement aja. BBTN demikian juga, ini sebaiknya tunggu retracement sedikit di garis hijau ini sekitaran level kurang lebih 1410-an. Tapi kalau buat long term investing sebenarnya nggak perlu terlalu price sensitive, artinya nggak usah nawar terlalu pelit karena valuasinya juga masih murah gitu. Oke, nggak murah banget tapi udah cukup murah. Oke ya, nanti aku akan bahas MBMA, UNTR, Medco juga, terus GoTo, Pani, Excel ya, Pani dan juga Excel. Pastinya aku juga akan bahas Adaro dan Saratoga yang jadi trading topik hari ini. Ada apa dengan Adaro dan Saratoga dan apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai trader ataupun sebagai investor saham. Oke, nggak kelihatan. Oke deh, nyalain komen dulu sebentar. Mau kasih info, tanggal 21 September jam 10 pagi ada webinar Investart. Ini strategi investasi jangka panjang, supaya kamu nggak bingung nanya tentang cara investing atau saham ini gimana, dalam jangka panjang tuh gimana, jual nggak, hold nggak. Nah, ini caranya diajarin di tanggal 21 September jam 10 pagi. Daftar di emvest.id_live. Ini banyak yang nanya Antam, Akra, terus Hai Chelsea, bahas komoditas, Pegas, oke. Ya, oke. PNBN, ada yang minta PNBN, BBYB, banyak yang nanya BBYB, nanti aku akan bahas BBYB. Aku bahas GoTo dulu ya. GoTo ini lumayan banyak yang nanya di TokTok dan di YT, boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya di sini. Oke. GoTo ada transaksi besar dalam 3 hari terakhir. Bahkan bisa dibilang sebenarnya accumulation-nya tuh mulai kelihatan dari tanggal 10 Juli ya. Tapi gimana nih, beli atau enggak GoTo? Patternnya itu sebenarnya ini udah menunjukkan pattern bullish reversal. Jadi ini stage 1, stage 3,
ya ini stage 1. Di bawah di stage 1, ini breakout, ini menuju stage 2. Kalau kalian mencari saham yang dalam jangka panjang lagi di bawah pol, GoTo adalah salah satunya. Perhatikan chart yang ada di Igoi, yang aku share di Igoi. Perhatikan chartnya di sini. Ini tuh dia, perhatiin kalau chartnya model kayak gini ya, ini udah jatuh berapa persen dari puncaknya sejak dia IPO pertama tuh 88%. Ini secara psikologi di market ini sangat-sangat pesimis sekali ya, jadi sangat pesimis banget GoTo ini. Ingat nggak Sir John Templeton bilang apa? Tulis di komen. Bull market are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria. Ya, the bull market born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria. Saat ini, GoTo di sini ini masih posisinya masih pessimism, masih pessimism di sini, masih pesimis. Nah, jadi kalau aku balikin ke daily-nya, ini ada yang bilang saya udah untung 10% di GoTo. Oke, aku matiin dulu komennya supaya bisa lihat chart. Ini di daily, kalau kalian lihat dari tanggal 11 Juni sampai sekarang, ini ada nggak begitu jelas patternnya. Ada triple bottom, tapi nggak begitu jelas patternnya. Upside-nya udah hampir kecapai sekitaran 62 projection dari triple bottom ini, 62 sampai 64-an. Dalam jangka pendek GoTo masih bisa naik, bahkan masih bisa mencapai level sekitaran 69. Upside 69 itu masih bisa ya. Jadi resistennya ini sekitaran di 64 sampai 69. Jadi 64-nya dapat dari projection triple bottom, 69-nya dari MA 200. Oke. Ya, di sini ya. Nah, layak dibeli nggak? Layak dibeli nggak? Kalau gitu, bukannya masih bisa naik. Ada beberapa resiko yang bakalan masih bisa muncul di sini. Yang pertama, GoTo itu dia harganya masih di bawah 100. Kalau di bawah 100 tuh artinya gimana? Artinya fluktuasi tiap kenaikan atau turunnya harga itu akan berdampak secara modal tuh persentasenya gede. Maksud aku gini, 5 rupiah untuk harga 50 itu sama dengan pengaruhnya 10%. 5 rupiah kalau harganya 100 berarti itu pengaruhnya berapa? 5 rupiah untuk harga 50 kan pengaruhnya berarti 10%. 5 rupiah, kenaikan 5 rupiah untuk harga 100-an berarti kenaikannya efeknya berapa? Cuman 5%. 5 rupiah untuk saham yang harganya 500 itu kenaikannya berapa persen? 1%. Paham ya maksud saya ya? Jadi di sini naik 1, 2, 3 tik 5 poin aja, 5 rupiah aja itu bisa membuat saham ini tuh, membuat portfolio Anda di saham ini secara untung dan ruginya tuh gede. Nangkep nggak? Nangkep nggak sih? Nangkep nggak sih? Jadi itu yang saya maksud kalau saham yang nominalnya semakin kecil, sebenarnya dia secara resiko makin gede, secara cuan juga makin gede. Nah, GoTo tuh naik karena berita atau sekedar technical rebound aja? Kacamatanya bagus yang mana? Enakan yang ini, kayak bagus yang ini deh, nggak kayak tante-tante gitu. Oke. Ya. Jadi GoTo ini gimana? Aku sih ngelihat GoTo ini, investor-investor besar tuh sudah melihat GoTo ini sangat murah sekali. Dan kita melihat sebenarnya meskipun GoTo masih rugi, ini bukan trading atau investment recommendation for GoTo ya. Jadi GoTo ini
secara kerugiannya dari masa ke masa itu kerugiannya tuh semakin berkurang. Jadi kalau dilihat chart kerugian bukan chart laba, chart ruginya tuh makin dikit. Sehingga investor gede melihat GoTo ini mulai ada tanda-tanda dia makin efisien dan mereka mungkin mulai berspekulasi untuk ya bukan value investing juga, evaluasinya masih mahal untuk masuk di sini gitu. Nah, kalau kalian nanya ini potensial atau enggak, kalian kalau mau masuk di sini for trading ini bisa, buat trading bisa cuan. Nanti resiko trading aku kasih tahu. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang, menurutku ini gambling gitu loh. Gambling tuh spekulatif. Kalau cuan-cuan banget, kalau sampai turun ya digocap, ya diem lama, ya gocap ya lama diem gitu loh. Jangan sampai nggak liquid aja bisa masuk FCA nanti gitu. Oke, ya, jadi aku balikin lagi. Ini banyak yang nanya kan, boleh trading nggak sih? Kalau kalian mau trading, pakai stop loss deh. Stop lossnya di 54 gitu loh. Jadi harga sekarang mungkin lihat ke Igoy buat yang di Tok, yang di YT ya. Boleh lihat Igoy ya. Jadi kalau misalkan kamu ambil di harga hari ini sekitar 61, itu sampai ke 54 itu jarak ke stop lossnya tuh jauh loh. 61 sampai ke 54 itu jarak stop lossnya sekitaran 12%. Nah, jadi seberapa relanya kamu untuk rugi 12%? Masukin 100 juta, rugi 12% itu 12 juta. Loh kok Ellen kok mikirnya risknya sih? Gak mikir rewardnya kah? Oke, tak pasangin ini ya. Ini buat reward to risk ratio. Jadi ini di 54 risknya. Rewardnya tadi aku taruh ini resistance 69. Rasionya masih 1,14, artinya reward masih lebih besar daripada risknya. Tapi problemnya adalah kalian jangan berpikir bahwa resistance itu menjadi target yang pasti bakalan tercapai gitu loh. Semua di saham tuh probability. Lan masa 69 gak bakal kecapai sih, Miss? 69 masa gak bakal kecapai gitu loh. Biar keren nih, kayak ibu guru SD panggilnya Miss. 69 masa gak kecapai, kan tuh deket tuh. Kecapai sih kecapai, cuman pertanyaannya kapan? Seharusnya gak lama gitu loh. Cuman kan kalian mesti belajar memanage expectation ya. Jadi jangan cuma ngelihat potensinya aja. Ini harganya udah agak tinggi dibandingkan dengan breakoutnya. Kesimpulannya aja lah, pikirin, bantuin aku mikir. Beli nggak lo? Ya nggak bisa gitu dong. Duitnya duit kamu. Kamu mau nggak cut loss 12% kalau di sini? Kalau maunya cuannya doang, itu namanya delulu. Delulu tuh apa, tau nggak bahasa anak Gen Z? Ngerti nggak? Yang ngerti delulu itu artinya kamu gaul. Kok aku gatel ya digigitin nyamuk. Saya butuh ini. Bentar ya, aku lanjutin sebentar lagi. Jadi intinya GoTo yang hari ini ada transaksi di pasar nego sejumlah 162,2 miliar di harga 51 per lembar saham dengan frekuensi sebanyak 16 kali, sehingga total transaksinya itu 831,3 miliar. Ini bisa di watch untuk trading jangka menengah ataupun jangka pendek. Bahkan kalau kalian mau spekulatif buat simpan jangka panjang, itu sifatnya sangat spekulatif sekali, nggak ada fundamental yang kuat mendukung kecuali kerugiannya yang sudah mulai mengecil. Menurut aku masih sangat spekulatif. Dia kamu harus siap cut loss gitu aja ya. GoTo capek dah kasih angin surga doang terus dibanting lagi, kata Hendra Goh. I see something different here. Ya kan kalian ngerti dong, Ellen udah biasa kalau bahas GoTo tuh sering kali negatif gitu loh. Ini juga belum positif sih, cuman aku mulai melihat ada tanda reversal. Belum positif tapi mulai ngelihat ada tanda-tanda dia bangun dari tidurnya gitu. Oke, terus aku mau bahas saham yang lainnya. Oke, aku mau kasih tahu yang kalian komen masih aku nyalain, yang di Tok yang di YT ke Igoy supaya bisa lihat chartnya. Siapa punya saham Pani di sini tulis Pani. Aku cuma mau kasih tahu, you have to be very careful di sini. Paninya kena
Paninya kena UMA, unusual market activity. Ini di M-Trade cuannya hampir 70-an% ya. Ini BlackRock apa sih lagi greed, diam-diam masuk saat orang-orang fear, kata Ayu. Ya duitnya dia banyak gitu loh. Kalau duit retail remah-remah rengginang kau mesti jaga diri ya. Ini jadi Pani ini masuk unusual market activity. Saham yang naik tinggi seringkali masuk unusual market activity. Kalau saham yang turun terus gimana? Aku nggak tahu deh. Ini Edi Sukanto ada yang bilang udah ngejual Pani. Kalau kalian tanya secara technical, sebenarnya technically Pani ini masih oke. Kita lagi nunggu sideways-nya untuk buyback buat yang jangka pendek. Yang di Tok-Tok, yang di YT boleh ke Igo ya untuk bisa ngelihat chartnya ya. But the problem dia masuk ke UMA, unusual market activity, yang aku khawatirin cuma satu sih sebenarnya, kalau dia di suspensi. Kalau dia di suspensi ya gimana gitu loh. Ya, jadi ya kita M-Trade mulai berpikir untuk bersiap-siap profit taking gitu ya. Oke, terus Pani udah tinggi kok asing tidak ada yang melirik ya. Loh, justru investor besar, investor asing tuh melihat emiten yang valuasinya murah. Wih, fair reasons, Pani udah out, exit 79%. Thank you M-Trade. Oke ya. Sebentar, aku mau login M-Trade dulu, mohon maaf. Oke, login dulu. Member.mtrade.id login. Kok nggak bisa login with WhatsApp? Tolong. Oh, bisa. Oke. Gunakan WhatsApp. Masukkan nomor HP. Selanjutnya buka WhatsApp. Jangan beri kode ini kepada siapapun. Tak beri deh ke kalian kodenya, OTP-nya 866526. Foundernya gimana sih ini? Oke, mari kita lihat. Duh, kakiku gatel digigit nyamuk. Nyamuk ngapain sih ya nih gigit-gigit? Mau cuan juga kayaknya nyamuknya. Mau cuan saham juga, mau main saham. Oke. Apa tadi aku bilang apa tadi ya? Pani ya. Pani nih jangan beli lagi ya. Oke, wah cuan 65-67%. Oke, Asri juga kena UMA ya. Makanya anjingku tuh dulu namanya udah ambil dari breeder, anjingku namanya UMA, unusual market activity. Ku ganti deh namanya Ara. Ya. Jadi ini kena UMA juga, padahal sideways-nya bagus, chartnya cakep, dia sideways-nya tuh volumenya kecil di sini loh, volumenya turun. Jadi ini sebenarnya masih konvergen, tapi kena UMA, jadi malah siap-siap profit taking gitu. Oke. Terus Saratoga gimana? Oke, aku akan bahas Saratoga. Aduh, gatel, dressnya lucu. Aku merasa kayak gadis desa pakai ini. Oke. Kita bahas Saratoga dan juga Adaro. Pagi-pagi dia udah gap up-nya kenceng banget, gak sopan. Gap up-nya gak sopan, kenceng banget. Nih, kenceng banget. Nih naik berapa persen ini? 9% gap up-nya. Opening tadi 11%. Terus Saratoga juga ya. Ini tadi gap up-nya tuh sebenarnya gap-nya cuma di sini di 2440, terus kemudian naik, terus kemudian turun lagi. Nah, M-Trade nih masuk pas tadi dia lagi M-Trade masuk pas dia lagi retracement, lagi turun dikit. Volume transaksinya tinggi banget. Ini yang menjadi salah satu alasan biasanya kita nggak masuk pas lagi ada breakout yang tipe-tipe kayak gini. Yang di Tok-Tok, yang di YT boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya, karena kalau di Tok-Tok di YT kamu nggak bisa lihat apa yang aku lagi ngomongin gitu ya. Oke, nah jadi perhatikan di sini volume transaksinya tuh gila tinggi banget, jadi itu menjadi salah satu faktor. Terus Adaro juga sebenarnya volumenya tuh tinggi, tapi kenapa memilih Saratoga daripada Adaro? Ya, jadi ada apa sih sebenarnya dengan Saratoga dan Adaro ini? Sebelum aku bahas dulu deh apa yang terjadi, dan nanti aku akan bahas secara
teknikalnya ya. Oke. Jadi bicara tentang Saratoga dan Adaro ini ada divestasi. Divestasi itu artinya gimana? Ya Adaro ini dia berencana akan menjual seluruh segmen bisnis divestasi batubara thermal mereka yang ada di bawah PT Adaro Andalan Indonesia atau kita singkat aja AAI. Nah, penjualan sahamnya itu lumayan gede, sekitaran 99,99%, hampir 100% saham AAI senilai 37,77 triliun rupiah atau 7 miliar lembar saham. Nah, terus Adaro ini ya dibandingkan dengan AAI, size-nya itu ternyata lebih gedean AAI. Jadi, pendapatannya Adaro dan AAI itu gedean AAI. Oke, jadi AAI itu income-nya sekitaran 2,97 miliar US dollar, sedangkan Adaro itu sekitar Adaro 2,97 miliar US dollar, AAI itu sekitar, mataku nggak kelihatan, AAI 2,65 miliar. Gedean Adaro income-nya tapi labanya gedean AAI. Jadi Adaro 2,97 miliar US dollar, AAI 2,65 miliar US dollar. Kalau kalian mau lihat chartnya ini ada di feed post aku di Igoi. Tadi ada di feed post yang terakhir, ada gambarnya. Karena ini aku juga ngelihat Igoi aku sendiri gitu. Nah, terus kemudian labanya yang menarik, cuannya si AAI ini lebih gede daripada Adaro. Jadi cuannya AAI atau divestasinya si Adaro, PT Adaro Andalan Indonesia ini yang dia mau jual itu, cuannya dia dari bisnisnya ini tuh 922,76 juta US dollar. Sedangkan Adaro ini cuannya 778,77 juta US dollar. Gedean si AAI ya, lebih gede gitu ya. Nah, terus kenapa AAI ini mau dijual? Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya Adaro itu dia bisa ekspansi di bisnisnya dia, diversifikasi bisnis di green energy di bawah Adaro Green. Terus satu lagi supaya dia bisa lebih fleksibel mengelola bisnis lain seperti ADMR. Nah, di sini tadi pada pemikirannya tuh semuanya tuh di Adaro dan Saratoga. Tidak banyak yang berpikir ke ADMR. Nah, jadi nanti kita akan lihat juga ADMR tuh gimana. ADMR tidak akan terkena dampak secara langsung, tapi secara jangka menengah panjang dia akan bisa kena dampak positif juga untuk ADMR-nya. Itu ya. Oke. Terus apa hubungannya ke Saratoga? Saratoga ini dia perusahaan investasi. Dia punya Adaro. Ya, dia punya Adaro, size-nya di portfolio Saratoga, Adaro ini menempati sekitaran 27% di portfolio Saratoga ya. Jadi ada saham-saham yang lainnya juga. Terus kepemilikan Saratoga di Adaro ini lumayan gede. Ini sekitaran 15,2%. Nah, dampaknya divestasi ini dampaknya apa? Dampaknya pastinya ini akan mengurangin income dan juga mengurangi laba ya yang masuk ke Adaro dan pastinya juga ngefek ke Saratoga gitu. Cuman jika Saratoga ngebeli AAI, nah itu sebenarnya jadi nggak ngefek secara income-nya ke Saratoga tuh, jadi nggak ngefek gitu loh ya. Jadi kinerja Adaro jadi tidak berdampak ke Saratoga dengan menjual itu. Dan Adaro jualan ini juga nanti juga akan anaknya Adaro bakalan ke dampak positif, yaitu ADMR. Ngerti nggak sih? Ini jadi anak ke anak gitu loh ya. Jadi Adaro ke anak yang lain itu jadi impactnya jadi lebih positif juga gitu. Nah, Saratoga ada kemungkinan dia akan membeli AAI. Ini belum kita konfirmasi ke emiten. Cuman kalau Saratoga ngebeli AAI, dia juga akan mendapatkan dampak positifnya atau bisa turut merasakan kinerja positif dari AAI. Maka dari itu kita lebih ke Saratoganya hari ini. Dan Saratoga tadi ada retracement cukup bagus. Kemudian kita masuk di situ. Disclaimer buat teman-teman semuanya, beli saham di area ketinggian seperti ini resikonya sangat tinggi sekali. Jadi tadi di M-Trade kita ada kasih tulis
very high risk ya, bukan untuk yang tidak siap stop loss atau pembatasan resiko. Stop lossnya lumayan jauh, ini tertulis 2350, tapi jika terjadi sesuatu yang jelek, kita tidak akan menunggu 2350 untuk cut di sini. Ya, jadi ini sangat spekulatif. Nah, sekarang secara teknikal saya akan bahas kenapa berani masuk di situ. Aku mau nanya dulu buat kalian semuanya, penjelasan aku tentang Adaro, Saratoga, dan ADMR tadi, apakah kalian bisa pahami? Tulis paham jika kalian paham. Jika bingung, tulis saja bingung. Digigit nyamuk. Nemu bedaku yang terhilang. Bedaan dulu apa ya? Paham ya? Oke, pinter. Oke, aku akan bahas ADMR abis ini. Semoga bisa dipahami. Tadi berusaha menjelaskan. Ya, jadi ini kan Adaro ngelepas AAI, makanya arah. Tapi sebenarnya keuntungannya apa sih? Ya dia buat duit, buat dapat duit gitu loh. Dapat duit, dapat ini kalau dia jual kan dapat duit ya buat bisnisnya dia yang lain. Tapi sebenarnya nanti yang menarik tuh justru kalau AAI-nya IPO. Itu aku akan watch gitu. Jadi mungkin bukan pas IPO-nya, IPO mungkin aku nitip sendal aja. Karena ini menarik, size-nya dia kurang lebih sama dengan Adaro dan cuannya lebih gede dari Adaro. Kalau kalian bingung, kalian di IG aku nanti bacain feed post-nya aja. Lanjut. Mari kita lanjut dengan technical-nya Saratoga. It's very interesting ketika tadi saya lihat Saratoga lompat seperti itu. Saya teringat satu saham yang pernah mengalami hal yang sama, yaitu Pegas. Nah, ini kita discuss internal M-Trade. Saratoga itu kayak Pegas. Pas ini aku tutup ya. Aku tutup biar kalian nggak bisa ngelihat ke belakangnya tuh gimana. Jadi yang di Tok-Tok, yang di YT silahkan ngelihat ke Igoy. Karena kalau di Tok-Tok dan YT kalian cuma bisa ngelihat kepalaku dengan kacamata gede ini. Oke ya? Kalau di Igoy kalian bisa lihat chartnya dengan lebih jelas. Nah, ini si Pegas, dia sempat naiknya kita coba ukur berapa persen. Kok kayak gini ya? Oh ya, 12%. Mirip banget sama kenaikannya si Adaro dan juga si Saratoga ini, gitu loh. Benar. Nah, terus apa yang terjadi setelah itu? Kan banyak yang bertanya-tanya ya, wah nanti pasti nutup gap nih, pasti nutup gap gitu loh. Ini namanya breakaway gap. Breakaway gap itu gap yang terjadi disertai dengan breakout. Ya kalau gap yang biasa-biasa aja, dia terjadi di tengah masa sideways, dia tidak disertai breakout, itu bisa nutup. Tapi breakaway gap itu kadang-kadang nggak nutup. Nah, tapi bisa juga ditutup. Bisa enggak, bisa. Ya, sepengamatan aku, IHSG pernah beberapa kali breakaway gap dan dia nggak ketutup. Beberapa tahun kemarin, aku udah lupa kapannya, tapi kalau mau dicari ya masih bisa pastinya. Namanya data pasti dicari masih bisa. Sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan Pegas. Oh, dia setelah terjadi kenaikan luar biasa di tanggal 30 April, dia naik terus dia turun. Nah, ada gap down di sini. Nah, ini tuh sebenarnya kalau nggak salah ini pas bagi dividen, habis bagi dividen 10 Juni. Bener nggak sih? Tolong dong saya dibantu ingatan saya. Pegas, ya benar nggak? Ex-date ini kayaknya. Benar nggak? Benar. Nih, pinter ya. Itu kode deh, bukan kode. Ini baca. Itu ada keterangan di bawah. Iya, bener. Ya. Aku ngetes kalian gitu loh, ngantuk enggak, bisa jawab enggak? PNLF kak, saya tahu, sabaro, ini penting. Nah coba kalau dia nggak ada bagi dividen, nggak ada ex-date, ya dividennya lumayan gede. Coba kalian tulis di sini, dividen yieldnya si Pegas itu berapa? Ya, yieldnya berapa? Di sini jatuhnya sekitar 9%, kurang lebih 8% yieldnya kalau nggak salah.
Oke ya, 8%-an. Nah, benar tuh. Ayo Ju bilang 8%-an, benar kan? Nah, terus dia turun di sini. Turunnya nutup gap nggak? Nyaris ketutup. Garis merah ini, kalau dia kena garis merah, ini nutup gap. Nah, jadi buat yang bilang, wah, ini nih dia turun lagi nutup gap. Ya, karena ada pembagian dividen waktu itu, penghitungan dividen. Tapi kalau dia nggak ada dividen, belum tentu loh dia ketutup gapnya. Oke, aku lanjutkan. Sorry, komennya aku tutup dulu. Biar kelihatan chartnya yang di tok-tok yang di YT boleh ke Igoy. Terus perjalanan dia mantul naik lagi. Terus dia ada turun lagi tanggal 9 Juli. Lumayan drastis. Dan ya, sampai hari ini dia belum balik ke garis merah, artinya belum nutup gap meskipun pergerakannya sideways. Kalau digedein di zoom out, lihat di Igoy, di zoom out chartnya kelihatan kayak gini. Setelah dia naik 12%, gap up kencang banget, breakaway gap, dia tidak menutup gapnya dengan sempurna. Apalagi kalau dia nggak ada dividen, mungkin dia akan sideways-nya di atas. Pertanyaannya, apakah Saratoga dan Adaro akan membentuk seperti itu? Belum tentu. Jangan terlalu berharap ya. Jadi bisa saja dia bentuknya seperti itu, lebih bagus, atau mungkin justru malah turun ke bawah di sini. Tapi satu pertimbangan kita cuma satu, ngelihat volume yang segede bagong, segede gaban kayak gini. Kok bisa tahu sih, Miss, gede atau kecil dari mana? Gampang loh, dibandingin aja dengan yang ada di sini nih. Bandingin sama yang ada di sini. Nah ya, jadi bandingin yang ada di sini. Ini tuh kan naik banget ya. Ini sebenarnya kalau aku bilang ya, ini di sini nih asing nih udah mulai ada yang dengar-dengar bisik-bisik nih mungkin nih di tanggal dari 29 Juli sampai 1 Agustus kemungkinan ya, karena di sini mulai ada tanda akumulasi dan M-Trade ada masuk di situ based on technical, tapi kita udah profit taking, cuannya lumayan tebel. Jadi M-Trade itu ada di 16 Agustus sampai 9 September cuan 24%. 16 Agustus itu di sini. Somewhere di sini sampai 9 September di sini di sini ya. Jadi kita baru aja profit taking karena dia agak-agak belok ke bawah gitu. But anyway, kita buyback ya, ada selisih dikit nggak apa-apa lah ya. Jadi trader kamu mesti bersyukur dengan apa yang kamu bisa dapatkan. Kesimpulannya tadi kita masuk lagi ke Saratoga pas dia ada retracement ke bawah dengan pertimbangan volumenya gede banget dan sentimennya menarik. Nah, pertanyaan berikutnya yang tadi sempat saya baca di komen-komen konten Adaro Saratoga ini adalah satu pertanyaannya, gimana sih caranya mengantisipasi berita kayak gini gitu loh? Gak bisa apa diteknikalin? Bisa nggak diteknikalin? Secara teknikal sebenarnya ini sudah mencerminkan apa yang terjadi di market. Saratoga ini positif, dan kalau kalian mengikuti Saratoga ini, abis kita profit taking, kita tuh masih nge-watch dia untuk buy lagi. Kita tahu dia akan breakout lagi, cuman ekspektasi kita ya nggak breakout gap seperti ini gitu ya, nggak ada breakaway gap seperti ini gitu loh ya. Jadi secara chart ini sudah terantisipasi saya. Jadi kalau bilang dari chart nggak kelihatan, sebenarnya enggak. Dari tanggal 29 Juli ini sudah terantisipasi. Cuman kemarin kita ada profit taking dulu, mau masuk lagi, memang ada rencana mau masuk lagi. Kemudian pertanyaan kedua adalah gimana caranya supaya bisa presisi, bisa tahu berita itu sebelum dia keluar. Sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, kembali ke jawaban saya yang tadi, ini sudah ada tanda-tanda sebelumnya. Tapi kalau kamu memang maunya benar-benar presisi 100%, tidak ada yang bisa benar-benar presisi di market, nggak ada yang benar-benar precise, karena di market ini adalah semuanya probability game. Jadi pertanyaannya berlanjut pada, wah aku udah jualan nih, aku udah profit taking, tahu gitu di hold. Jangan ya dek ya, kamu bersyukur aja. Mindset seperti itu justru akan membuat kamu menjadi tidak objektif. Iya ini naik, kalau pas nanti ada yang turun atau gimana. Intinya trading itu kamu nggak bisa kayak benar-benar exact gitu loh. Investing juga. Jadi just syukurin aja. Kamu dapat cuan berapa tuh syukurin aja.
gitu ya. Jadi apapun yang terjadi kamu harus syukurin. Oke, bukan nyukurin. Syukurin dengan nyukurin itu beda ya. Oke, aku mau cek ombak dulu. Cek kalian dulu, paham nggak sambil aku dinginin AC-nya. Kayaknya nyamuknya udah takut sama saya deh, atau takut sama baju ini. Minyak sinyong-nyong, nggak enak baunya. Grafik frekuensi sepenting grafik volume nggak? Frekuensi kita nggak lihat grafik, kita lihat bid over dan transaction, tapi lebih penting volume. Bingung Tio Yanti, kalau kamu masih pemula dengerin aku kayak gini, ini mungkin bingung, sangat wajar sekali ya, karena pembahasan aku di sini sebenarnya udah mulai agak-agak intermediate. Dan aku bosan kalau ini apa namanya, kalau yang terlalu basic banget, sombong ya. Kamu ikut trading academy aja. Dapat bisikan bandar kayaknya enggak sih. Kita kalau dibisik-bisikin tuh biasanya mau jadi tempat buangan. Kalau mereka masih mau buy BD-BD tuh nggak akan bisikin kita, malah justru takut, nggak mau kasih tahu barang. Kalau mereka udah mulai kasih tahu barang, artinya mereka butuh tempat buat buangan gitu. Oke, bahas brand. Tadi di awal udah dikit. Oke, sekarang aku mau bahas ADMR ya. Ngerti nggak kenapa tadi aku bahas ADMR? Karena tadi kan dibilang Adaro mau jual AAI, dapat duit buat Adaro yang green energinya atau Adaro greennya, dan juga bisa dampak positif ke ADMR. Sekarang kita lihat ADMR gimana kabarnya. Gak kemana-mana. Sesimpel biarin aja. Di watch aja, kalau dia ada breakout, ada activity, barulah kita masuk. Biarin aja deh. Kalau pas lagi sideways gini, kita masuk pas di sideways gini, kelamaan ntar nunggunya. Oke, mari kita bahas saham komoditas batubara dan juga CPO. Oke. Ali ya. Ali tuh hari ini tadi naik kencang banget, dan M-Trade ada Ali. It's very quiet gitu ya. Kayak semua heboh Adaro, Saratoga, Daro, Saratoga. Padahal tadi Ali-nya tuh juga naik kencang. Pani udah tak bahas tadi Agus. Ya, tadi naik kencang, tapi terus kemudian ketahan lagi. Area 6475 ini lumayan kuat, resistance kuat, artinya dulu banyak nyangkuters di situ yang lagi mau kurangin barang. Nah, Excel di skip nggak di skip sih, cuman malam hari ini lagi banyak pembahasannya di sektor komoditi gitu. Nah, terus what to expect sama Ali ini patternnya masih oke. Aku matiin dulu komennya, sorry, yang di tok yang di YT bisa lihat di sini ya. Ini masih oke patternnya, perhatiin. Dia lagi patternnya tuh mirip sama ASII ya. Coba perhatiin ASII. Jadi kalau mau tahu Ali kayak gimana, kira-kira kurang lebih kayak gini lah. Ini ASII kan tadinya downtrend banget, terus ini stage satunya di sini, ini breakoutnya masih cakepan si ASII, terus ASII-nya sideways. Perhatiin ASII out of topic dikit aku, patternnya mirip kayak BRI. Yang di tok yang di YT ke Igoy biar bisa lihat chartnya, ya. Oke, Paris nanya Esa sebentar ya. Oke, jadi patternnya ASII mirip kayak BBRI, masih bagus pattern kayak gini, belum ada breakdown. Oke, sekarang kita kembali ke Ali naiknya nggak sekencang ASII, tapi patternnya dia bakalan nyusul ASII. Intinya masih menarik lah ya. Tadi mau breakout 6625 nggak jadi, M-Trade just hold aja untuk jangka menengah, and kita lagi watch untuk jangka pendeknya. Lama-lama aku jadi kayak anak jaksel, bahasanya campur-campur. Terus LSIP, perusahaan perkebunan London Sumatera, dia membentuk apa? Sama patternnya mirip kayak Ali, sudah keluar dari downtrend. Mau tahu downtrendnya kayak gimana? Aduh, panjang sih sebenarnya ini, tapi
tidak sepanjang GGRM. Tring, mari kita tarik di sini. Dia udah keluar dari downtrendnya, lagi menyusuri uptrendnya. Seperti yang aku bilang kemarin, AAL itu lambat banget. Tadi pagi deh di morning briefing M-Trade, kalau TAPG, GOSCO itu tipe yang cepat, L-SIP itu yang tengah-tengah. Kayak kalau Goldilocks, kalian tahu cerita Goldilocks, ini pas tengah-tengah sebenarnya. Masih sangat layak untuk di watch untuk jangka pendeknya. Ya, untuk jangka menengah, M-Trade tinggal nge-hold aja, masuknya ini pas breakout pertama, cakep sih. Ya, jadi masih layak untuk di watch ya, L-SIP ya. Disclaimer buat kalian yang belum pernah belajar trading, sebaiknya belajar dulu. Belum pernah belajar investing, belajar dulu. Aku mau run through beberapa saham-saham sektor komoditas batubara jelang akhir tahun, apalagi suku bunga The Fed mau diturunin, batubara ini menarik ya. Jadi PTBA hari ini juga mantul dari area supportnya, tapi kita tadi udah ada di saham PTBA yang lain ya, seperti contohnya Indica Energy, ini juga ketahan di area support dan hari ini baru mantul. Kita tadi ada speculative buy untuk Indica Energy, mantul dari support di sini dengan upside kemungkinan bisa sampai 1.600 dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan. Disclaimer on, stop lossnya di bawah 1430, di 1395 di area ini. Apa namanya? Kita kasih toleransi. Indi, terus apa lagi ya? Indi apalagi sih? Lupa tadi. Harum Energy ini juga sama, dia support 1290, ini double support MA 200, dan juga di sini ada support ini 1290 ini nahan ya, terus ini jadi ada pantulan di sini ya. Jadi kita tadi buy on weakness juga. Mungkin teman-teman kita kasih tahu ini bukan untuk review buy buat kalian yang non M-Trade, karena kita bisa tiba-tiba exit ya. Bisa tiba-tiba review sell, maksudnya kalian yang di live mungkin nggak dapat update-nya. Sektor komoditi ini lumayan tinggi resikonya. Terus ITMG habis bagi dividen ya, ini anakku cuan dari dividennya. Kemarin mereka baru ngerasain cuan dari dividen yang pertama, terus mereka jualan, anakku jualan. Besoknya ini mantul M-Trade review buy di sini. Ya suka-suka mereka lah, namanya anak kecil, oke ya. Terus sama kita ngelihatnya bakalan ada potensi pantulan. Jadi kalau dia nggak kena dividen ini, nggak ada dividen trap di sini, ini sebenarnya ITMG masih ketahan garis merah seperti Adaro, seperti Adaro, PTBA, Harum dan juga Indi. PTBA dan Indi, kira-kira itu yang saya mau bagiin. Terus Toba bagaimana? Toba ini juga ngasih cuan banyak buat M-Trade. Kita semuanya murni technical. 30-an% buat Toba, kita udah profit taking kemarin tanggal 9 September dan chartnya sudah mulai divergen, ini udah mulai rawan profit taking ya. Jadi kita menunggu retracement untuk Toba itu kira-kira. Oke, aku mau cek pertanyaan-pertanyaan apa kalian yang di YT, yang di Tok boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Bantalnya lucu kan? Tadinya mau pakai buat kado buat kakak iparku, kita sama-sama penggemar Anya, tapi ternyata datang lucu banget. Jadi dia ku kado yang lain, rahasia ya. Dia nggak nonton live. Tuh, ini harusnya kado loh. Oke, udah ngerti ya? Wes, ngerti ya? Antam gimana Antam? Ini saking kelamaan nge-live-nya udah 4 tahun, jadi kalian tuh udah kayak teman sendiri sih, udah gak ada jaim-jaimnya. Padahal yang nonton beda-beda ya. Tapi aku ngeliat nama-nama sama kok. Aku mau ngecek nih, ada Pak Teddy nggak sih, ada Pak Budi nggak sih? Dia nggak nonton nih kayaknya. Antam mantul di support juga, kita lagi watch lagi Antam. Kenapa tadi kita nggak review buy? Udah kebanyakan saham di review buy. Unilever gimana Unilever? Ada yang nanya, ini bukan trading recommendation loh, kalau yang ini bukan watchlist nih. Unilever, cepet. Belum deh, masih di ini banget, support banget, masih di bawah banget. Bukalapak, ada yang nanya Bukalapak, jangan cari yang nggak ada.
apa ya? Bukalapak ESA, Bukalapak lagi sideways, belum, kecuali besok tiba-tiba aktif. Bukalapak ESA ESA lagi di support MA 100-nya, kita wait and see dulu deh. Kita watch juga ESA ya. Jadi sektor komoditi potensi banyak yang mantul beberapa hari ini. Karena retracementnya udah lumayan, BSDE justru dia akan koreksi sampai ke 1195, sekitaran 1195 dulu. Oke ya, 1190, 1195. ADMR sudah, MBMA tadi kita review buy juga. By the way, aku mau ngecek kalian udah ngerti nggak tadi sih soal Adaro Saratoga, udah paham ya? Misi aku malam ini menjelaskan itu buat kalian. Sudah paham? Jangan lupa belajar di Investart tanggal 21 September, itu cara investasi jangka panjang. Jadi ada 5 filter untuk investasi jangka panjang, 4 secara fundamental dan 1 secara teknikal. Dan ketika sejak saya combine dengan technical juga atau dengan strategi super investing, kita investasinya tuh nggak kejebak value trap, nggak nunggu lama ya. Dan di Investart tuh pasti tuh webinar 2 jam untuk pengenalan strategi investasi gitu. Oke ya, udah gitu aja. Ada apa dengan TPI Amis kok turun terus, bandarnya udah cuan? Salah ngomong, mohon maaf. Jangan percaya kata-kata saya. TPI lagi kena support MA 100, tapi saya nggak mau, ini pattern bearish reversal. Udah cuan banyak nih. Wih, udah dari kapan ini? Udah cuan banyak. Sudah bahas BBRI satu kali lagi. BBRI masih oke lah. Udah gitu aja. Oh, BBYB kelupaan. BBYB tadi kan mau bahas BBYB. BBYB, yuk kita lihat BBYB. Mari kita lihat BBYB. Turn off comment. BBYB ini ada orang yang mengejanya dengan BBYB. BBYB sedang berjuang memasuki stage 2-nya, dia sedang berjuang untuk memulai tren naiknya. Kita lihat Arto deh, jadi penasaran. I think banking semuanya oke ya. Buat sektor perbankan digital ini juga oke. Arto udah duluan uptrend, sekarang lagi agak sideways dikit, istirahat sebentar lah dia. Kenapa kamu nyangkut di BBYB? Ya wes, gitu aja. Bye bye. Selamat malam, jangan lupa ke Investart tanggal 21 September jam 10 pagi. Daftarnya di emvest.id _liv. Dadah.